Halo sahabat Oprana, kembali dengan saya Esta. Kita di channel Oprana, kita akan bicara mengenai bagaimana membuat tubuh kita sehat, pikiran kita bahagia, sehingga jiwa kita makin bersemangat. Masih bicara seputar Ayurveda. Di video kali ini kita membahas lebih dalam lagi mengenai makanan. Dalam Ayurveda, makanan dikenal sebagai the great medicine. Kita juga tahu bahwa prinsip dasar dari Ayurveda adalah keseimbangan. Berarti di sini kita bicara mengenai pola makan yang seimbang, sehingga makanan tadi yang kita konsumsi tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tapi membantu proses penyembuhan penyakit. Ayurveda memberikan 8 pendekatan, mulai dari bagaimana kita mendapatkan makanan tersebut, hingga bagaimana juga kita mengkonsumsinya. Video kali ini ada hubungannya dengan video-video sebelumnya. Kita sudah bicara mengenai hidup sehat dengan Ayurveda. Kita juga sudah bicara mengenai imunitas dengan Ayurveda. Kita juga sudah share tips-tips kesehatan, pola hidup sehat selama 24 jam dengan Ayurveda. Jadi jangan lupa tonton video-video tadi dan stay tune di video kali ini. Terima kasih sahabat Oprana untuk tetap stay tune di channel Oprana. Kalau sahabat Oprana suka sama video-video edukatif, bicara mengenai kesehatan, berguna bagi tubuh kita juga untuk orang lain, jangan lupa share video ini ke saudara ataupun rekan. Dan yang paling penting lagi, subscribe di channel Oprana, like video ini dan bunyikan loncengnya sehingga terus mendapatkan update dari channel Oprana. Kita juga punya akun Instagram di @o_prana_. Tadi kita bicara bahwa prinsip dasar dari Ayurveda adalah keseimbangan. Nah, kalau di sini kita bicara mengenai porsi yang seimbang, ternyata 2/3 dari makanan kita sebaiknya adalah sifat makanan yang nourishment, memberikan nutrisi, membangun jaringan-jaringan tubuh atau body tissues. Sedangkan 2/3 yang lainnya sifatnya purifying, ya. Jadi membersihkan atau mendetoks tubuh. Nah, sekarang contoh dari makanan yang sifatnya nourishment. Contohnya adalah grains, biji-bijian, tentu padi, ya, gandum, buah-buahan, kacang-kacangan, susu, lemak, tapi tentunya lemak yang baik untuk tubuh, sayuran yang juga mengandung karbohidrat seperti kentang. Sedangkan kalau contoh makanan yang sifatnya purifying, ya banyak sekali sayuran dan buah-buahan yang banyak serat sehingga membantu detox di tubuh kita. Penting juga 30 menit sebelum kita makan, kita minum air hangat suhu ruangan, ya. Dan juga saat kita makan 1 gelas air hangat. Jangan terlalu banyak karena justru bukannya malah membantu metabolisme tubuh, tapi nanti malah mengganggu agni atau digestifier kita. Sekarang kita jelaskan satu persatu 8 pendekatan Ayurveda untuk mendapatkan makanan yang baik untuk tubuh. Satu adalah origin. Ini adalah dari mana asalnya kita mendapatkan bahan makanan tersebut dan bagaimana makanan itu juga diproses, diolah sebelum benar-benar bisa kita dapatkan. Sudah banyak sekali literatur dan penelitian bahwa ternyata energi yang dihasilkan di makanan tersebut baik saat makanan itu diolah, ya, sebelum kita bisa membelinya atau mendapatkannya, itu juga sebenarnya bisa ada transfer energi ke tubuh kita. Jadi kalau prosesnya juga kurang baik, itu juga energinya menjadi kurang baik ke tubuh kita. Kedua adalah kualitas bahan makanan. Sebaiknya pilih makanan yang segar, kalau bisa juga organik, dan yang penting lagi pilih sesuai dengan dosas kita atau energi dominan kita. Lihat juga daya tahannya untuk dipanaskan atau telah melalui proses pendinginan. Dan juga kalau bisa makanannya adalah bukan makanan yang dengan bahan pengawet. Ketiga adalah proses memasak. Kalau bisa dalam Ayurveda, makanan itu harus dipanaskan atau dimasak terlebih dahulu karena hal itu juga membantu agni atau digestifier kita. Keempat, lingkungan saat kita memasak. Dalam Ayurveda, kebersihan merupakan hal yang sangat diutamakan, sehingga perhatikan lingkungan dapur kita, usahakan nyaman dan juga pastinya bersih. Kelima adalah kombinasi. Ternyata ada beberapa kombinasi atau campuran dari beberapa jenis makanan bila dicampur dan kita konsumsi justru membuat
akni kita menjadi lebih rendah, atau bahkan membuat doshas kita atau energi dominan kita menjadi kurang seimbang. Itu juga bisa menyebabkan adanya blocking energi di tubuh. Nah, beberapa jenis kombinasi makanan ini contohnya seperti susu bila dicampur dengan ikan, daging, buah-buahan atau beberapa jenis sayuran. Mencampur makanan dingin dan panas menjadi satu. Minuman panas dicampur dengan madu, alkohol, ataupun yogurt. Ini juga penting bahwa jangan memanaskan madu, bahwa sebenarnya kalau madu dipanaskan justru bisa menimbulkan ama atau toksin dalam tubuh. Nah, juga perlu diperhatikan makanan yang sifatnya dingin usahakan jangan dimakan saat hujan atau musim dingin. Keenam adalah kondisi kita sendiri. Sebaiknya saat kita makan usahakan dalam kondisi yang nyaman. Kita juga tidak dalam kondisi stres, kita tidak terburu-buru. Dan yang paling penting lagi sebenarnya adalah ucapkan niat yang baik sebelum kita konsumsi makanan yang ingin kita konsumsi. Karena tentunya dengan niat baik menciptakan energi yang baik juga untuk diri kita. 7 adalah kuantitas dari makanan yang ingin kita konsumsi sendiri. Memang benar, ternyata makanlah sebelum kita terlalu lapar dan berhentilah makan sebelum kita terlalu kenyang. Nah, kalau di dalam tubuh kita sebaiknya setengah adalah makanan yang sifatnya padat, 1/4 sifatnya dalam bentuk cairan, dan sisakan 1/4 lagi dalam perut kita dalam kondisi kosong. Kedelapan adalah waktu. Waktu berkaitan dengan waktu keseharian kita dan juga fase hidup. Saat kita bicara fase hidup, ini pernah di-share sebelumnya bahwa saat kita berumur 0 hingga 20, energi yang maksimal adalah Kapha. 20 hingga 55 atau 60, energi maksimalnya adalah Pitta. Dan 60 ke atas, energi maksimalnya adalah Vata. Kalau kita bicara mengenai keseharian selama 24 jam, sudah juga di-share di video sebelumnya. Menu utama sebaiknya dilakukan saat makan siang. Ini berhubungan di mana akni atau digestifier sedang optimum. Nah, kalau kita juga bicara mengenai musim, diusahakan saat musim dingin ya atau musim hujan, makanan yang sifatnya menghangatkan. Kalau musim panas tentunya makanan yang sifatnya lebih ringan ataupun juga mendinginkan. Ya itulah tadi sahabat Oprana, 8 pendekatan Ayurveda untuk makanan apa yang sebaiknya kita konsumsi sehingga makanan ini benar-benar bisa membuat tubuh kita makin sehat dan bahkan membantu proses penyembuhan penyakit. Apabila sahabat Oprana punya saran topik apa yang ingin dibahas di channel ini, tulis saja langsung di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Oprana. Sampai nanti.